Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa itu WordPress. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilma Aulia, NIM 180631100688 dari kelas 6C. Di sini saya akan memenuhi dari tugas mata kuliah pemrograman berbasis CMS, yang dimana kita ditugaskan untuk menjelaskan atau membuat presentasi tentang apa itu WordPress. Baik, langsung saja kita tampilkan slide-nya. Apa itu WordPress? Nah, pengertian WordPress dan sejarahnya. Di sini WordPress adalah platform pembuatan website yang diciptakan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2003. Nah, sejarahnya ini berawal dari ditutupnya software blogging bernama B2 atau Caveblog. Nah, Matt dan Mike sebagai pengguna B2 dan atau Caveblog ini menginisiasi pembuatan software serupa. Nah, di tahun 2004 dia itu kan kedua programmer ini berhasil merilis WordPress yang 1.0 dengan fungsi-fungsi dasar seperti yang dimiliki oleh B2 atau Caveblog. Kemudian ya tentu saja yang sudah dimodifikasi ya. Nah, sejak saat itulah perjalanan WordPress dimulai hingga saat ini menjadi CMS yang paling populer di seluruh dunia. Nah, yang menarik dari WordPress ini adalah software yang bersifat sangat open source ya, yang artinya bisa digunakan secara gratis dan bebas untuk dimodifikasi oleh siapa saja. Nah, WordPress adalah CMS paling populer. Nah, kan kita ini pemrograman berbasis CMS. Nah, CMS sendiri itu kan konten management system. Nah, di sini memang dibuat sangat mudah gitu, bisa digunakan oleh orang-orang yang awam gitu. Jadi cara menggunakannya itu mudah, fiturnya juga lengkap dan tentunya gratis. CMS WordPress ini menjadikan WordPress sebagai pembuatan website favorit di seluruh dunia, di mana CMS WordPress adalah platform dibalik pembuatan 30% website di seluruh dunia dan menjadikannya paling populer ya kan, di antara CMS lainnya. Nah, WordPress juga bukti bahwa software gratis itu tidak lantas menghasilkan website murahan dan kualitas rendah. Buktinya WordPress digunakan oleh berbagai perusahaan besar. Beberapa di antaranya adalah Sony Music, terus ada Microsoft News, Microsoft News Center, Bata, The Walt Disney Company, New York Times Company, terus ada Mercedes-Benz dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya, nah ini ada bukti bahwa memang WordPress ini digunakan dan paling populer dipakai oleh pesohor-pesohor dunia, kayak contohnya ada Katy Perry, Beyonce, Snoop Dogg, The Rolling Stone dan Bishop. Nah, contoh-contoh di atas juga menunjukkan bahwa memang WordPress ini dipercaya untuk membuat website berkualitas di seluruh dunia. Mungkin Anda adalah pengguna WordPress selanjutnya. Oke, ini kenapa perlu menggunakan WordPress? Ini seperti kita tahu bahwa WordPress itu ramah untuk pemula dan ahli, dimana memang kelebihan pertama memang mudahnya penggunaan WordPress sehingga bisa digunakan siapa saja, mau orang sudah pintar dalam bidang coding atau ahli. Nah, kalau untuk yang awam juga bisa mudah gitu. Anda tidak perlu menjadi ahli programming dan bisa membuat website profesional menggunakan WordPress. Kemudian yang kedua ini adalah komunitasnya besar, di mana seperti sudah disebut sebelumnya, 30% website di dunia disebut menggunakan WordPress. Dibuat menggunakan WordPress. Angka tersebut juga menjadikan WordPress sebagai pemegang market share terbesar di platform pembuat website di seluruh dunia. Nah, kemudian para pengguna WordPress ini membuat forum diskusi, di mana insight dan ilmu terbaru tentang cara membuat website dengan WordPress dan optimasinya itu sangat banyak gitu. Awam dengan maksudnya forumnya, diskusi tersebut diadakan baik secara online maupun offline. Bagi Anda yang masih awam ya mungkin bisa terus cari-cari share atau mencari-cari tentang informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tersedia banyak sekali tutorial ya. Tadi kan ada banyak sekali forum-forumnya. Di sini juga ada tutorial-tutorialnya, banyak sekali.
Tidak hanya forum, nah Anda juga bisa belajar cara membuat website dengan WordPress dan mengoperasikannya dengan tutorial WordPress yang sudah disebar di internet. Anda bisa belajar dengan membaca artikel tutorial WordPress, video tutorial atau video yang memang sudah dibuat untuk belajar WordPress itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah plugin yang melimpah. Nah, selain tutorial, WordPress juga itu memiliki plugin yang sangat melimpah, di mana ketika Anda ingin mengoptimalisasi SEO website itu ada namanya plugin Yoast SEO. Kemudian Anda ingin menyediakan ribuan plugin untuk kemudahan Anda mengelola dan pokoknya WordPress ini menyediakan ribuan plugin untuk memudahkan Anda mengelola dan menambahkan fitur untuk website Anda. Kelebihan ini jarang ditemukan di platform lain. Selain itu, banyak plugin yang menyediakan versi gratis. Anda tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk fitur terbaik WordPress. Jadi nggak perlu menemukan atau fitur tambahan untuk bisa mengeluarkan membuat plugin ini, karena WordPress sudah menyediakannya. Jadi kelebihan ini jarang ditemukan oleh platform lain. Selain itu banyak plugin yang menyediakan versi gratis. Jadi banyak sekali plugin yang gratis itu selain yang berbayar juga. Tapi juga harus pilih-pilih karena itu nanti akan benar-benar kalau memang kita butuhkan saja pluginnya. Oke, selanjutnya temanya beragam, dimana tidak hanya tutorial, WordPress itu juga punya tema yang beragam. WordPress pun jumlahnya tidak kalah berlimpah gitu. Jadi mesti dari tema WordPress ini tidak kalah melimpah, banyak pengembang yang merilis tema WordPress baik berbayar maupun gratis. Tema-tema WordPress yang gratis pun tidak kalah bagusnya dengan yang berbayar. Gitu. Nah, kemudian ini kan kelebihannya. Nah, ini kekurangan dari WordPress. Tentu saja karena memang WordPress ini banyak sekali, maka keamanan adalah salah satu hal yang mungkin agak sedikit berbahaya, atau kekurangan dari WordPress itu sendiri adalah karena keamanannya. Dimana karena digunakan oleh 30% website seluruh dunia, semakin banyak pengguna ancaman hacker dan DDoS. Ini memang adalah kependekan dari Distributed Denial of Service, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS ini serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan, sehingga memang umumnya serangan ini memang penyerangan sampai dengan komputer target itu tidak bisa diakses. Jadi websitenya sampai tidak bisa diakses. Itu DDoS. Nah, semakin banyak yang menggunakan website, tentu saja hal itu akan sangat menyusahkan gitu. Tapi Anda dapat mencegahnya dengan cara menginstal plugin untuk meningkatkan keamanan website WordPress Anda. Kemudian yang kedua itu dukungan pihak ketiga, di mana Anda dapat memilih banyak tema dan plugin untuk WordPress. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, gratis maupun berbayar, namun perlu diperhatikan untuk memilihnya untuk menghindari tema dan plugin yang memiliki bug, dimana itu akan juga sangat merugikan. Pasti plugin atau tema yang Anda pilih memiliki beneran review yang baik. Jadi kita harus benar-benar pandai-pandai untuk memilih plugin dan tema, apalagi yang gratis ya. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan, yang dimana kecepatan banyak plugin. Nah, ini juga salah satu kenapa tadi saya tekankan memang harus bijak dan sesuai kebutuhan. Nah, terkadang orang tuh memasang banyak plugin dan memperhatikan dampaknya. Nah, jadilah pengguna yang bijak, install plugin yang dibutuhkan saja untuk menjaga performa WordPress. Oke, dan yang terakhir di sini adalah jenis WordPress, di mana ada yang gratis dan ada yang berbayar. Ya, yang gratis itu ada wordpress.com dan yang berbayar itu wordpress.org. Versi berbayar ya. Nah, tetapi kalau misalkan WordPress yang berbayar ini, yang gratis ini tentu saja ada syarat dari WordPress. There is no such this a freelance. Jadi nggak ada yang namanya makan siang gratis. Yang kedua adalah WordPress orang versi berbayar. WordPress memang gratis, tapi biaya yang digunakan itu memang digunakan untuk menyewa hosting dan domain, di mana hosting ini adalah lokasi di mana website itu dibuat, dan
domain ini memang adalah alamat ya kan, alamat website itu sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya pengertian tentang apa itu WordPress. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.